balik lagi sama gua Awang. Apakah kalian ingat kalau dulu gue pernah bahas film dari Black Mirror juga? Nah, di video kali ini nih gua akan ngebahas film dari Black Mirror lagi yang berjudul Demon 79. Bercerita mengenai seorang wanita yang bisa dibilang pendiam nih, tapi di balik pendiamnya dia tuh menyimpan sisi gelap. Kehidupannya pun berubah nih dikala ia harus terpaksa menjalin kontrak dengan sebuah iblis untuk menyelamatkan dunia. Wah, penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Enjoy! Scene awal dibuka nih oleh seorang wanita yang bernama Nida. Terbangun di atas tempat tidurnya dan bersiap-siap untuk melewati hari-hari yang sangat membosankan sebagai karyawan di toko sepatu. Kehidupannya yang membosankan nih serta teman kerjanya yang underestimate kepada dia adalah kombinasi yang sempurna nih untuk hidupnya. Di hari itu, ia terpaksa harus melayani seorang pria yang memiliki catatan kriminal nih, karena dia pernah mengakhiri hidup istrinya sendiri. Nah, terlihat juga nih kalau si pria tua ini memiliki ketertarikan khusus kepada si Nida. Ia bahkan sampai sempat menggodanya nih, akan tetapi ya, itu adalah sisi gelap dari kepala si Nida tadi yang gue sebutin. Ketidaktarikan Nida kepada dunia membuatnya merasa kosong nih. Bahkan di saat orang-orang menyaksikan sebuah kampanye pemilihan Dewan Rakyat, Nida tidak peduli sama janji-janji palsu mereka. Satu-satunya hiburan yang Nida bisa dapatkan adalah ketika ia sudah berada di rumah dan menonton televisi nih sebelum esoknya ia harus kembali bekerja. Benar-benar hari yang buruk ketika ia kembali mendapatkan perlakuan tidak enak nih dari teman kerjanya. Dan bukan hanya itu, kali ini bosnya sendiri meminta Nida agar tidak memakan masakannya dan menyuruhnya untuk memakan roti saja. Karena bau dari makanannya Nida nih bisa menempel di kulit pakaian. Si bos juga nih nyuruh dia agar makan di ruang bawah tanah. Nah, ternyata itu semua ulah dari temennya nih yang cepu nih kepada bosnya. Dan lagi-lagi ya, imajinasi liarnya. Dengan terpaksa, ia pun harus makan di basement nih. Ketika ia sedang makan, ia mendengar suara aneh yang berasal dari salah satu laci. Dan ketika ia ingin membuka laci itu, tangannya sempat terluka nih. Dan ia menemukan sebuah batu aneh di dalam sana. Tak mau ambil pusing, ia pun segera menyelesaikan urusannya dan pergi. Di hari yang sama nih saat malam hari, ia mendengar sebuah suara dari dalam batu yang ia temukan tadi. Walaupun takut, ia coba mendengarkan suara dari dalam batu itu. Nah, suara itu mengatakan bahwa mereka sudah terikat kontrak dan Nida harus menumbalkan 3 manusia dalam waktu 3 hari. Jika tidak, dunia akan mengalami kiamat nih. Dengan sedikit memaksa juga, iblis itu membantu Nida. Iblis itu akan membantu Nida dan menjelaskan semuanya kalau ia mau berkata yes. Nah, dengan terpaksa Nida pun menuruti iblis itu. Karena sudah menjalin kontrak, akhirnya iblis itu pun bisa menunjukkan wujudnya nih. Nah, karena wujudnya ini cukup mengerikan nih untuk dilihat manusia, akhirnya si iblis ini pun berubah wujud menyerupai artis yang Nida sukai untuk membuatnya tidak takut. Iblis itu pun kembali menjelaskan nih terkait tugas yang harus dikerjakan oleh Nida, yaitu ia harus menubal 3 orang manusia dalam waktu 3 hari. Jika tidak, maka dunia akan kiamat. Bahkan nih, ia memberikan gambaran secara langsung jika Nida gagal melakukan tugasnya. Nida yang tidak mau mendengarkan ocehan iblis itu pun lebih memilih keluar rumah nih. Tapi kemanapun ia pergi, iblis itu tetap selalu mengikutinya. Sampai pada akhirnya Nida bertemu dengan seseorang nih. Iblis itu mengatakan bahwa pria itu adalah target yang sempurna. Ia menunjukkan sebuah pemandangan kepada Nida. Ternyata nih, pria itu sering melakukan hal jahat kepada anaknya sendiri. Ya, kalian tahu lah ya maksudnya. Nah, karena emosi, akhirnya si Nida ini memukul kepala orang itu menggunakan batu. Seketika itu juga membuatnya berhasil mendapatkan korban pertama. Di lain sisi, kematian pria tadi sudah terdengar nih oleh polisi. Polisi yang mencoba menggali kasus itu mendatangi rumah korban. Istri si korban ini terlihat panik karena suaminya menghilang, tapi tidak dengan anaknya nih yang terlihat tenang. Nida yang telah depresi nih karena telah kehilangan nyawa orang masih beranggapan kalau ia sudah gila dan hendak menelpon polisi untuk menyerahkan dirinya sendiri. Akan tetapi si iblis ini kembali mengingatkan bahwa miliaran orang akan mati kalau Nida tidak bisa menjalankan tugasnya. Akhirnya cara itu pun berhasil untuk menenangkan Nida. Nida pun kembali nih menjalani hari-harinya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan lagi-lagi di tempat kerja, ia mendapatkan perlakuan tidak enak nih dari teman kerjanya.
Si iblis ini ngasih saran kalau teman kerjanya ini sangat cocok nih untuk dijadikan tumbal. Ya menurut gue juga emang cocok sini dia. Nah di sisi lain nih, mayat dari pria yang pertama pun sudah ditemukan. Malam harinya, Nida yang bersantai menonton TV nih tentang acara isu perang nuklir terpaksa harus diganggu oleh si iblis yang mengatakan bahwa Nida harus mendapatkan korban kedua sebelum tengah malam. Akhirnya mau tidak mau nih, Nida menuruti perkataan si iblis dan ia pun sibuk memilih senjata yang akan ia gunakan nantinya. Dimulailah aksi berburu Nida di sebuah bar. Saat Nida dan si iblis sedang mengamati orang-orang nih yang akan dijadikan tumbal, mata Nida tertuju sama satu orang. Ya, orang itu adalah orang yang di awal scene tadi. Dan akhirnya sudah dipastikan bahwa ia adalah tumbal berikutnya. Nida pun mulai mengikuti orang itu. Bagai kucing dikasih ikan, tanpa buang kesempatan, pria itu mengajak Nida ke rumahnya. Nah, saat sudah berada di kamarnya, Nida langsung mengeluarkan palu di hadapan pria itu. Pria itu nih kayak udah tahu maksud dan tujuan si Nida. Jadi dia cuma bisa pasrah meratapi nasibnya. Setelah berhasil menuntaskan misinya nih, ketika Nida hendak meninggalkan rumah itu, sayangnya adik dari pria tadi ngeliat dia. Mau gak mau si iblis itu bilang kalau Nida harus menyingkirkan saksi. Dan pada akhirnya dia mendapatkan 2 korban di malam itu. Di malam itu juga ternyata ada keanehan nih, yang dimana harusnya tumbalnya itu 2 orang, tapi di dalam batu hanya terhitung 1. Alhasil, si iblis menelpon atasannya nih dan menanyakan hal itu. Ternyata diketahui ada syarat yang tidak tertulis, yaitu tumbal yang dikorbankan harus orang yang bersih. Maksudnya, korbannya itu tidak boleh melakukan pembunuhan juga. Kalau kalian ingat si cowok tadi kan, ia pernah menghabisi nyawa istrinya. Nida menyalahkan si iblis nih karena tidak mengetahui hal itu. Ternyata si iblis mengaku kalau ia baru pertama kali bekerja cuy. Dan ia juga menyebutkan nih kalau pekerjaannya gagal, maka ia akan dibawa ke sebuah dimensi gelap penuh kehampaan terperangkap sendirian. Di hari berikutnya, Nida mulai mencari tumbal terakhirnya nih. Dan lagi-lagi si iblis nyaranin mending tumbalin teman kerjanya aja. Namun nyatanya tumbal terakhir bukanlah teman kerja si Nida nih, melainkan cowok ini yang di awal lagi berkampanye. Ternyata si cowok ini mempunyai sisi gelap. Dan Nida nih yang sadar akan hal itu meminta si iblis untuk memperlihatkan gambaran dari diri cowok itu. Awalnya si iblis menolak, tapi si Nida tetap memaksa untuk diperlihatkan. Akhirnya terungkaplah bahwa si cowok ini penyebab terjadinya kiamat. Ketika ia sudah mendapatkan jabatan, ia mempergunakan jabatan itu untuk memulai perang nuklir. Nida memutuskan nih bahwa orang itu adalah tumbal berikutnya. Namun si iblis ini tidak setuju nih akan hal itu. Karena menurutnya bosnya akan marah kepada mereka karena menumbalkan orang yang menjadi pemicu kiamat. Namun Nida tetap ingin menumbalkan dia. Di sisi lain, para polisi juga mendatangi lokasi korban kedua Nida. Dan mereka mendapati nama Nida sebagai salah satu terduga nih. Nida bersama si iblis pun mulai merencanakan aksinya untuk mengeksekusi tumbal terakhir. Nah pas banget nih di saat dia lagi merencanakan hal itu, si polisi ini tiba-tiba datang ke rumah dia untuk sedikit menginterogasinya terkait keberadaannya semalam. Namun di sini Nida bersikap tenang dan menjelaskan kalau ia hanya minum untuk menghibur dirinya. Setelah polisi itu pergi, Nida bergegas nih menuju tempat tumbal terakhir. Akan tetapi polisi itu mengikuti mereka. Setelah korbannya terlihat, Nida mulai mengikuti mobil itu. Tak terkecuali nih si polisi yang juga mengikuti mereka. Dan inilah kesempatan bagus untuk Nida, karena polisi itu terjebak di belakang karena palang pintu kereta api. Nida pun mulai menabrakkan mobilnya sehingga membuat mobil pria itu menabrak pohon. Nah sambil membawa palu, ia pun menghampiri pria itu. Memukulinya dengan palu cuy. Namun sayangnya sebelum berhasil menyelesaikan tugasnya, ia dihentikan oleh si polisi. Polisi itu pun berhasil menangkap Nida dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Nida mengaku bahwa ia melakukan pembunuhan karena diperintahkan oleh iblis. Jika tidak menumbalkan 3 orang, maka akan terjadi kiamat karena perang nuklir. Polisi beranggapan bahwa Nida mengidap gangguan jiwa.
Dan di saat itu juga nih perhatian orang-orang mulai tertuju pada sesuatu di luar. Diselingin juga sama kedatangan si iblis ke dalam ruangan Nida. Si iblis itu mengatakan kalau ia akan diasingkan ke ruang hampa. Namun sisi baiknya ia bisa mengajak teman dan si iblis mengajak Nida nih untuk pergi bersamanya. Nida pun setuju berjalan bersama si iblis meninggalkan dunia yang sudah mulai hancur karena perang nuklir. The End. Dan itulah kisah yang dibawakan oleh film Black Mirror episode Demon 79. Inilah yang gue suka nih dari series film Black Mirror. Mereka selalu memiliki sebuah ending yang gak ketebak di setiap episodenya. Gimana menurut kalian? Apa gue perlu ngebahas episode lainnya dari film Black Mirror? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gue Awang, sampai ketemu di video-video lainnya. Bye!